Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, kita sebagai seorang perawat ya itu wajib hukumnya bagi seorang perawat membuat yang namanya asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan itu apa sih? Yaitu serangkaian proses yang digunakan oleh perawat mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam proses sehat sakit. Jadi kalau proses proses asuhan keperawatan, jadi bagaimana cara kita menangani pasien mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, tujuannya agar si pasien ini yang tadinya sakit bisa menjadi sehat, yang tadinya sehat bisa mempertahankan kesehatannya. Nah, dalam dunia keperawatan wajib ya seorang perawat itu mempunyai dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam dokumentasi asuhan keperawatan atau proses dokumentasi asuhan keperawatan? Nah, kita masuk ke proses keperawatan dulu. Jadi proses keperawatan itu adalah serangkaian tindakan sistematis berkesinambungan yang meliputi tindakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan individu atau kelompok, baik yang aktual maupun potensial, yang kemudian merencanakan tindakan untuk menyelesaikan, mengurangi, atau mencegah terjadinya masalah baru, dan melaksanakan tindakan atau menugaskan orang lain untuk melaksanakan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang dikerjakan. Dikutip dari buku Proses Keperawatan, Teori dan Aplikasi yang ditulis oleh Nick Matur tahun 2013. Jadi proses keperawatan ya, atau proses asuhan keperawatan di sini dijelaskan serangkaian tindakan sistematis. Artinya tindakan sistematis itu adalah tindakan yang terstruktur, ada alurnya, ada langkah-langkahnya, yang saling berkesinambungan. Jadi tidak boleh loncat-loncat, harus pertama A, kemudian ke B, kemudian ke C. Tidak boleh A, C, kemudian ke B lagi, ke D. Jadi harus urut. Yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, ya. Jelas ya. Kemudian merencanakan. Jadi setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian yang terakhir adalah dievaluasi. Itu adalah proses dari keperawatan atau proses asuhan keperawatan. Nah, tahap-tahap proses keperawatan atau tahap-tahap asuhan keperawatan itu ada 5 langkah. Sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya ya, bahwasanya serangkaian tindakan sistematis ya, serangkaian tindakan sistematis. Maka di sini ada tahap-tahap proses keperawatan. Jadi tahap-tahap ini tidak boleh ini ya. Tahap-tahap ini tidak boleh tumpang tindih atau tidak boleh kelewatan, harus sistematis dan urut. Yang pertama itu ada pengkajian, yang kedua ada penentuan diagnosis keperawatan, yang ketiga ada perencanaan intervensi, yang keempat ada pelaksanaan atau implementasi, yang kelima ada evaluasi. Nah, karena tahap proses keperawatan ini adalah suatu tindakan yang sistematis, yang saling berurutan, maka coba kalian lihat di bagian sampingnya. Ya. Jadi proses keperawatan itu dimulai dari pengkajian. Nah, setelah pengkajian ditemukan berbagai masalah, kemudian lanjut ke penentuan diagnosa keperawatan. Nah, setelah diagnosa keperawatan sudah ditentukan, maka kita melakukan yang namanya perencanaan. Setelah direncanakan, maka langsung dilaksanakan. Baru setelah pelaksanaan itu ada yang namanya evaluasi. Nah, kalau misalkan evaluasinya ini sudah berhasil, maka pasien tersebut atau klien itu langsung KRS, yaitu keluar rumah sakit atau pulang.
Nah, Pak, bagaimana ketika kita evaluasi ternyata pasiennya ini masih tetap masih sakit? Ya kita kembali lagi muter terus sampai dengan pasien KRS. Pengkajian lagi, lihat diagnosanya, apakah diagnosanya ini tetap, apa ada diagnosa tambahan, kemudian direncanakan, pelaksanaan lagi, evaluasi lagi, begitu seterusnya sampai dengan pasien KRS atau keluar dari rumah sakit. Nah, kita masuk di tahap yang pertama, yaitu pengkajian. Apa sih pengkajian? Nah, pengkajian itu merupakan tahap awal dan dasar dalam melakukan proses keperawatan dan tahap yang paling menentukan untuk tahap selanjutnya. Nah, kalau kalian lihat sebelumnya, bahwasanya serangkaian proses asuhan keperawatan itu adalah serangkaian yang sistematis, yang saling berurutan, ya, tidak boleh loncat-loncat. Yang pertama adalah pengkajian. Nah, karena pengkajian ini adalah tahap awal dan merupakan proses keperawatan yang paling menentukan tahap selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengkajian, ternyata pengkajian itu kita salah, data yang kita temukan itu keliru, maka akan mempengaruhi ke proses selanjutnya. Nah, di dalam pengkajian sendiri itu ada ya yang poin B, kegiatannya itu yaitu mengumpulkan data atau menghimpun informasi tentang status kesehatan pasien. Jadi di pengkajian ini tujuannya itu adalah mengumpulkan data-data dari si pasien, mulai data demografi atau tempat tinggal, ya, kemudian data-data kesehatan si pasien. Nah, di sini di poin C itu ada macam-macam data. Yang pertama ada data dasar. Nah, data dasar ini meliputi data umum, demografi, riwayat keperawatan atau riwayat kesehatan. Biasanya kalau kalian lihat di format asuhan keperawatan, ya, di format asuhan keperawatan itu pasti yang pertama ada pengkajian. Nah, pengkajian di sini ada namanya biodata pasien. Nah, biodata pasien itu adalah data dasar atau data umum atau data demografi dari si pasien. Kemudian yang kedua ada data fokus. Nah, data fokus, ya, data fokus ini itu adalah informasi status kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal. Jadi data fokus ini adalah data yang paling penting bagi seorang perawat. Kenapa penting bagi seorang perawat? Karena data ini yang menentukan bagaimana tindakan seorang perawat di selanjutnya atau di bagian penentuan diagnosa. Kalau misalkan kalian menemukan seseorang dengan tekanan darah 160 per 100 misalkan, itu artinya apa? Datanya itu adalah termasuk darah tinggi, dan darah tinggi itu adalah data tekanan darah yang menyimpang dari keadaan normal. Maka untuk data fokus, ketika pasien berhasil kita periksa dan kita temukan data-data yang ada, kita lihat data fokusnya yang menjadi masalah itu apa, yang menyimpang dari keadaan normal itu apa, apakah tekanan darahnya, apakah nadinya, apakah respiratory rate atau pernafasannya, kemudian apakah suhunya. Jadi sebelum kita mengkaji tentang data-data tersebut, kita harus tahu nilai normal dari setiap pemeriksaan. Kemudian yang ketiga itu ada data subjektif. Nah, data subjektif ini adalah ungkapan keluhan pasien secara langsung dari pasien maupun tak langsung melalui orang lain. Jadi data subjektif ini adalah data yang disampaikan oleh pasien. Nah, data subjektif ini itu biasanya berupa keluhan pasien. Misalkan pasien mengatakan, ya, sudah BAB 6 kali sejak jam 7 tadi pagi. Atau pasien mengatakan, Pak, saya nyeri di bagian ulu hati mulai dari kemarin. Nah, itu adalah contoh dari data subjektif. Yang artinya data subjektif itu adalah segala hal yang diucapkan dari si pasien. Itu adalah data subjektif, meliputi dari keluhan maupun data-data penunjang yang lain. Artinya data subjektif itu dari pasien itu sendiri. Kemudian yang keempat ada data objektif.
yaitu data yang diperoleh oleh perawat secara langsung melalui observasi dan pemeriksaan. Jadi yang keempat, data objektif itu adalah data yang diperoleh dari kita sebagai seorang perawat. Ketika pasien datang, dia menyampaikan keluhannya, jadi itu termasuk data subjektif. Kemudian kita sebagai seorang perawat memeriksa, misalkan kita tensi, lihat tekanan darahnya, kita ukur suhunya, kemudian kita periksa nadinya. Nah, maka hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan itu adalah termasuk data objektif. Jadi itu yang kita tulis. Nah, kalau data subjektif itu kalau di format asuhan keperawatan ya, itu ada di keluhan pasien. Kalau yang data objektif itu adalah hasil pemeriksaan dari perawat itu sendiri. Nah, misalkan Pak, bagaimana kalau pasien bilang, datang kemudian mengatakan tensi saya 160/80 misalkan. Nah, itu kan yang mengatakan pasien. Berarti itu adalah data subjektif. Nah, untuk menjadi data objektif bagaimana? Ya, kita melakukan tensi ulang. Benar nggak yang disampaikan si pasien? Kemudian kita validasi dengan tensi ulang, ternyata datanya misalkan benar ya. Misalkan 120/80, ternyata data yang benar, maka kita tulis di data objektif, bukan di data subjektif. Nah, sumber data itu ada dua, ada data primer, data sekunder. Jadi sumber data ini adalah bagaimana kita mendapatkan informasi ya dari si pasien maupun dari objektif kita sendiri. Yang primer itu dapat dari pasien, atau data sekunder itu dapat dari orang kedua. Misalkan kalau data primer yang subjektif itu kan hasil dari perbincangan kita dengan pasien. Kalau data sekunder itu misalkan pasien membawa hasil lab sebelumnya, atau pasien sudah periksa di mana, menunjukkan hasil pemeriksaannya, itu adalah data sekunder. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada anamnesis, atau tanya jawab atau komunikasi langsung dengan klien, atau auto anamnesis maupun tak langsung atau allo anamnesis. Jadi teknik pengumpulan data yang pertama anamnesis ini biasanya kita lakukan saat kita bertatap muka dengan si pasien. Kita tanyakan, Bu, keluhannya apa hari ini? Kemudian sudah berapa kali makan, sudah berapa kali minum, apakah ada rasa sakit di bagian yang lain. Nah, itu adalah contoh dari anamnesis. Jadi kita menggali data kepada si pasien yang menyimpang dari keadaan normal. Nah, apa bedanya auto anamnesis dengan allo anamnesis? Nah, kalau auto anamnesis itu adalah pasien langsung yang menjawab. Jadi ketika kita tanya, kemudian pasien tersebut menjawab tentang keluhannya. Nah, kalau yang allo anamnesis itu adalah orang lain yang menjawab. Misalkan ada ibu-ibu bawa bayinya, ya kan? Otomatis yang kita tanya adalah ibunya, bukan bayinya. Ya mosok rek sing mau takoni bayi nih, Dek, kenapa kok dibawa ke IGD? Mosok bayi ini jawab, mencret kakak selama 6 kali, kan nggak mungkin kan? Jadi harus kita tanyakan kepada ibunya. Itu yang allo anamnesis. Kemudian yang kedua ada observasi, yaitu tindakan mengamati secara umum terhadap perilaku dan tindakan klien. Nah, yang observasi ini, yang dimaksud tindakan mengamati secara umum terhadap perilaku dan tindakan klien, ini adalah bagaimana cara kita melihat kondisi si pasien. Apakah ada luka, ya? Apakah pasien ini sadar, apakah pasien ini tidak sadar, kemudian apakah pasien ini membutuhkan bantuan, itu adalah hasil observasi. Nah, yang paling penting adalah yang poin ketiga, yaitu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada pemeriksaan fisik, yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama pemeriksaan fisik, kalau kita lihat itu ada, ya pemeriksaan fisik ini sebenarnya masih dibagi menjadi dua. Kalau dalam dunia keperawatan, ini dibagi menjadi dua pemeriksaan fisik. Yang pertama ada pemeriksaan fisik secara head to toe dan pemeriksaan fisik secara sistem. Nah, kalau yang pemeriksaan fisik secara head to toe artinya kita memeriksa
ya, dari kepala kan head ya, dari kepala sampai dengan dari tumit atau dari kepala sampai dengan kaki, itu adalah pemeriksaan head to toe. Jadi mulai dilihat bagaimana keadaan rambutnya, bagaimana keadaan kepalanya, bagaimana keadaan leher, kemudian keadaan ekstremitas atau bagian alat gerak, kemudian bagian dada, bagian perut, kemudian bagian genitalia, sampai dengan bagian kaki. Itu adalah pemeriksaan head to toe. Yang kedua ada pemeriksaan per sistem. Nah, kalau per sistem itu kita lihat pemeriksaannya melalui sistem-sistem atau organ. Ada organ pernafasan, kemudian ada organ pencernaan, ada organ jantung dan pembuluh darah, kemudian ada organ misalkan sistem endokrin atau sistem saraf. Jadi kalau yang per sistem ini kita periksa secara organnya atau secara sistem. Nah, dari keduanya ini ya, dari head to toe dan per sistem, ini cara memeriksanya pasti ya, itu menggunakan cara ini, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Meskipun kalian menggunakan pemeriksaan head to toe, itu sudah jelas yang digunakan adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Walaupun kalian menggunakan sistem, juga tetap yang dipakai adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pemeriksaan yang kedua atau yang poin B itu ada pemeriksaan penunjang. Contohnya adalah fototoraks dan hasil lab. Nah, dari hasil pemeriksaan ini ya, fisik dan penunjang ini adalah langkah bagaimana cara kita melihat data-data yang menyimpang dari keadaan normal, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya. Jadi kita cek dulu data-data yang menyimpang itu apa saja. Misalkan apakah tekanan darahnya, apakah nadinya, apakah suhunya. Kalau kita sudah menemukan data-data yang menyimpang, maka ini akan mempermudah kita dalam menentukan diagnosa keperawatan. Kemudian kita masuk ke poin 2, yaitu diagnosis keperawatan. Jadi pengertian diagnosis keperawatan itu adalah pernyataan yang menggambarkan respon manusia sehat atau perubahan pola interaksi aktual potensial. Kemudian yang kedua ada penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, komunitas terhadap masalah kesehatan. Jadi diagnosis keperawatan itu adalah bagaimana respon klien ya terhadap suatu kesehatannya. Jadi terhadap apakah dia sakit, bagaimana responnya, ketika dia sehat, bagaimana responnya. Mungkin kalau respon sakit, dia membutuhkan pertolongan untuk menuju kesehatan. Tapi kalau orang yang sehat, ya, itu belum tentu membutuhkan pertolongan kesehatan. Nah, kalau yang sehat, ini sudah jelas tujuan kita adalah mempertahankan kesehatannya atau meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari diagnosis keperawatan? Nah, tujuannya itu adalah memungkinkan perawat untuk menganalisis dan mensintesis data yang telah dikelompokkan dan digunakan untuk masalah, faktor penyebab masalah, dan kemampuan klien untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Jadi apa tujuan dari diagnosis keperawatan? Bahwasanya perawat ini nantinya dia itu akan mengumpulkan data yang tidak normal ya, yang menyimpan dari keadaan normal yang ada di pengkajian tadi, dikumpulkan jadi satu, kemudian ditentukan menjadi masalah keperawatan atau dijadikan sebagai diagnosa keperawatan yang tujuannya mempermudah perawat untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kalau misalkan ada diagnosa A, misalkan nyeri akut atau kelebihan volume cairan, nanti si perawat sudah jelas, oh kalau kelebihan volume cairan nanti tindakannya ini, kalau nyeri akut nanti tindakannya seperti ini. Jadi sebagai dasar untuk menentukan tujuan pengobatan atau tujuan terapi nantinya. Nah, dalam diagnosa keperawatan ya, itu ada yang namanya kalimat penentuan atau kalimat pernyataan diagnosa keperawatan. Nah, pernyataan diagnosis keperawatan menggunakan ini ya, contohnya menggunakan format Gordon atau PES, yaitu P
P-nya itu adalah problem, jadi menjelaskan status kesehatan dengan singkat dan jelas. Nah, problem ini biasanya itu berupa diagnosa keperawatannya. Kemudian ada etiologi, yaitu penyebab. Apa yang menyebabkan si pasien ini mengalami masalah tersebut. Kemudian simptom atau tanda dan gejala. Jadi gejalanya itu seperti apa yang dialami pasien ini. Nah, format penulisannya itu seperti ini. Problem yang berhubungan dengan etiologi ditandai dengan simptom atau tanda gejala. Jelas ya, kalian nanti kalau misalkan menjadi seorang perawat, ini menjadi makanan sehari-hari. Bagaimana menuliskan atau merumuskan diagnosa keperawatan. Nah, contohnya misalkan kita ambil yang nyeri akut, ya, dan kelebihan volume cairan. Misalkan pada nyeri akut, problemnya apa? Problemnya adalah nyeri akut. Jadi nyeri akut yang berhubungan dengan etiologinya itu apa? Misalkan kalau kalian buka di video kemarin tentang diagnosa keperawatan, kalian lihat di bagian bawahnya dari diagnosa keperawatan ya. Itu kan ada biasanya di bawahnya batasan karakteristik kan ada faktor yang berhubungan. Nah, itu kalian tulis di situ. Misalkan nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera fisik. Kalau kemarin kita bahas tentang nyeri, itu kan ada berapa ya? Ada 3 ya. Agen cedera biologis, agen cedera kimiawi, dan agen cedera fisik. Nah, kalian lihat itu nyeri akutnya disebabkan oleh apa? Misalkan kalau di contoh ini kita menggunakan nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera fisik. Nah, cedera fisik yang seperti apa? Misalkan trauma benda tajam. Apa trauma benda tajam? Yang namanya trauma itu adalah pukulan. Nah, pukulan atau benturan. Benda tajam yaitu benda yang sifatnya tajam. Misalkan tertusuk pisau atau tertusuk paku. Kemudian terbentur atau terkena wedung apa bedung. Misalkan terkena sabit ya, terkena wedung atau terkena sabit. Nah, itu adalah contoh agen cedera fisik. Nah, di agen cedera fisik baru kita sebutkan nyeri akutnya ini karena agen cedera fisik yang seperti apa. Kemudian kita lihat ditandai dengan apa? Ditandai dengan ekspresi wajah nyeri. Nah, yang namanya simptom atau ditandai dengan simptom tadi ya, kalau di sini formanya ditandai dengan simptom, itu simptomnya kalian bisa melihat di nanda, itu ada di bagian batasan karakteristik. Coba nanti kalian cek di nanda yang kemarin, terutama yang nyeri ya, di batasan karakteristik, itu kalian lihat, pasti ada yang namanya ekspresi wajah nyeri. Nah, itu adalah contoh penulisan dari format diagnosa keperawatan. Contoh yang kedua adalah diagnosa keperawatan kelebihan volume cairan. Ini diagnosa di kelas hidrasi di domain 2. Kalau kalian buka nanda, itu ada domain 2, kemudian ada kelas 2 bagian nutrisi dan hidrasi. Nah, di sini dijelaskan kelebihan volume cairan itu adalah diagnosa keperawatannya, kemudian atau masalahnya, kemudian format yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan kelebihan asupan cairan. Nanti kalian cek lagi ya di nanda di kelas 2 nutrisi domain 2 nutrisi di kelas 5 itu hidrasi, ada kelebihan volume cairan. Nah, kemudian yang etiologinya itu kan kelebihan asupan cairan. Coba kalian dilihat di kelebihan volume cairan, kemudian di faktor yang berhubungan itu ada. Kalau yang punya nanda 2018 sampai 2020 bisa dibuka di halaman 183.
Di sini disebutkan faktor yang berhubungan adalah kelebihan asupan cairan. Nah, maka di etiologinya ini ditulis kelebihan asupan cairan. Nah, kelebihan asupan cairannya itu melalui apa? Kan intake cairan itu kan hanya ada dua, secara peroral dan parenteral. Kalau misalkan kelebihan cairannya terlalu banyak diminum atau melalui mulut, maka disebutkan kelebihan asupan cairan secara peroral. Kalau misalkan kelebihan cairannya melalui cairan parenteral, maka disebutkan kelebihan volume cairan dalam kurung parenteral. Nah, ditandai dengan apa? Dengan edema atau bengkak. Kalau kalian lihat di batasan karakteristik untuk kelebihan volume cairan pasti ada di batasan karakteristiknya, yaitu ada edema. Jadi kalau problem itu adalah diagnosa keperawatannya, kalau etiologi itu biasanya faktor yang berhubungan, kalau simptom itu biasanya diambil dari batasan karakteristik. Setelah kita berhasil menentukan diagnosa keperawatan ya, misalkan kita sudah berhasil menentukan ini ya, kita ambil contoh nyeri dan kelebihan volume cairan dua ini, maka langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya itu adalah perencanaan. Jadi ketika kita sudah melakukan penentuan diagnosa keperawatan, maka untuk mengatasi masalah yang dialami pasien, sebelum melakukan tindakan kita harus merencanakan tindakan kita. Nah, apa sih intervensi atau perencanaan? Yaitu pengembangan strategi untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosis keperawatan. Jadi bagaimana cara kita menggunakan strategi ya, atau menggunakan teknik-teknik agar masalah si pasien ini hilang, atau agar kesehatan si pasien ini optimal. Itu adalah perencanaan yang ditentukan dari diagnosis keperawatan yang sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya, dalam proses keperawatan, perencanaan itu sebenarnya hanya ada 4 macam. Mungkin kalian pernah dengar ya, misalkan mengganti cairan infus, kemudian membantu pasien miring kanan, miring kiri, kemudian memberikan pemahaman penyakit pada si pasien, atau menginjeksi atau menyuntikkan obat kepada si pasien. Nah, sebenarnya serangkaian tindakan yang kalian lakukan selama 1 kali shift ya, itu adalah contoh dari tindakan perencanaan yang sebenarnya itu hanya terbagi menjadi 4 macam. Yaitu apa saja? Yang pertama ada observasi, kemudian yang kedua ada manajemen keperawatan, kemudian yang ketiga ada health education atau promosi kesehatan atau memberikan wawasan kesehatan, kemudian yang 4 itu adalah kolaborasi. Nah, misalkan kita ambil contoh diagnosa yang sebelumnya ya, kan kita membahas 2 diagnosa ini, yaitu tentang nyeri akut dan kelebihan volume cairan. Nah, misalkan ini nih, saya punya pasien nyeri akut dan juga pasien kelebihan volume cairan. Kira-kira rencana tindakan apa sih yang akan saya lakukan? Nah, yang pertama itu adalah observasi dulu. Perencanaannya yang kalian lakukan adalah observasi. Nah, observasi itu apa? Observasi itu nama lainnya itu adalah mengamati ya, atau melihat kondisi. Apa yang diobservasi? Ya tergantung diagnosa kita. Kalau misalkan diagnosa kita yang kita bahas ini adalah nyeri, maka observasinya itu apa? Ya amati respon klien terhadap nyeri. Nah, respon klien terhadap nyeri itu seperti apa? Apakah si pasien ini tahan terhadap nyerinya? Apakah si pasien ini berontak? Apakah si pasien ini menjerit? Nah, itu adalah amati respon klien terhadap nyeri. Jadi kita melihat bagaimana respon pasien terhadap nyerinya. Kemudian kalau misalkan di bagian cairan tadi, kelebihan volume cairan, ya kita observasi. Apa yang diobservasi, apa yang diamati, yaitu intake cairan klien atau masukkan cairan ke tubuh pasien.
Nah, kalau kalian lihat di bagian observasi ya, kenapa kok kita penting untuk mengobservasi kondisi si pasien? Ya karena yang pertama, sebagai seorang perawat, kita harus tahu bagaimana sih kondisi pasien kita terhadap penyakit atau pasien kita terhadap respon penyakit. Maka si observasi ini ya, di bagian observasi ini sangat penting. Gunanya apa? Untuk menentukan langkah apa yang akan kita lakukan kalau pasien mengalami hal tersebut. Misalkan yang di sini klien terhadap nyeri. Oh, ternyata pasien ini tidak tahan terhadap nyerinya, atau misalkan si pasien ini ternyata bisa beradaptasi dengan nyerinya. Berarti pasien ini kalau bisa beradaptasi dengan nyeri dalam kategori yang masih aman, sehingga perawatannya itu tidak perlu perawatan yang spesifik atau perawatan yang mengurangi nyeri secara berlebihan. Kemudian yang kedua, yang kelebihan volume cairan. Oh, pasien ini ternyata terdapat bengkak tadi, ya. Kan di sini ya ditandai dengan edema atau bengkak. Maka caranya apa? Ya observasi intake cairan klien. Ini bengkaknya memang bengkak dari kemarin atau bengkaknya karena klien selama 24 jam ini minum airnya terlalu berlebih. Nah, kita lihat kalau misalkan bengkaknya mulai dari kemarin, si klien ini minumnya sedikit, ya otomatis ada gangguan masalah pada sistem cairan si pasien. Kalau si pasien ini ternyata dalam 24 jam minumnya terlalu banyak, ya berarti itu adalah kesalahan si pasien. Maka kita harus mengatasi batasan minum dari si pasien. Kemudian yang kedua itu ada manajemen keperawatan. Nah, manajemen keperawatan ini adalah tindakan keperawatan. Beda ya tindakan keperawatan dengan tindakan medis. Kalau tindakan medis itu adalah dengan menggunakan obat-obatan. Nah, kalau tindakan keperawatan itu adalah dengan cara terapi. Bagaimana cara kita mengevaluasi atau membuat si pasien ini bisa beradaptasi dengan penyakitnya atau bisa mengurangi penyakitnya tanpa harus menggunakan farmakologi. Contohnya kalau di nyeri, manajemen keperawatannya adalah bimbing dengan teknik relaksasi. Kan kemarin sudah kita bahas ya, teknik relaksasi, teknik-teknik cara pengurangan nyeri ya. Jadi manajemen keperawatannya atau rencana tindakannya itu adalah membimbing pasien dengan teknik relaksasi. Nah, bagaimana kalau dengan kelebihan volume cairan? Ya kita batasi minum klien. Yang pertama kita lihat intake ya, yang kita observasi berapa sih cairan yang masuk dalam tubuh si pasien selama 24 jam. Maka manajemennya itu adalah batasi minum pasien. Jadi pasien dibatasi, ibu dalam waktu 24 jam dalam sehari ibu itu tidak boleh minum lebih dari misalkan 200 mili. Nah, itu adalah contoh dari manajemen keperawatan. Jadi tindakan keperawatan yang berusaha mengurangi respon berlebih terhadap penyakit si pasien. Nah, kemudian yang ketiga ada health education. Jadi health education itu adalah memberikan edukasi kesehatan. Kalau kita sebagai perawat ya, wajib hukumnya kita memberikan informasi terhadap pasien dan keluarga. Mengenai apa? Ya minimal mengenai penyakitnya. Lalu mengenai bagaimana penanganan pertamanya. Contohnya di sini kalau misalkan nyeri. Nah, health education-nya itu adalah beri pengetahuan klien dan keluarga tentang nyeri dan penanganan awal nyeri. Jadi kita edukasi atau kita beri wawasan kepada pasien dan keluarga. Apa sih nyeri itu? Kemudian kalau misalkan nyeri timbul, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan agar nyeri ini tidak menjadi berlebih. Nah, kalau cairan, ya kita berikan pengetahuan klien dan keluarga tentang kebutuhan cairan klien. Ibu ini sakitnya ini,
maka tidak boleh banyak minum. Kalau misalkan banyak minum nanti akan terjadi bengkak. Nah, itu adalah contoh dari health education. Jadi kita memberikan wawasan tentang penyakit si pasien terhadap pasien dan keluarga, agar keluarga dan pasien bisa mengantisipasi kalau misalkan terjadi hal yang sama. Nah, yang poin 4 ini adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini bagaimana kita seorang perawat itu bekerja sama dengan petugas kesehatan lain. Nah, kalau misalkan di sini adalah kolaborasi dengan medis atau tim dokter. Nah, bisa nanti kolaborasinya dengan ahli gizi, kemudian bisa dengan ahli fisioterapi, atau dengan radiologi, tergantung dari kondisi si pasien. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya, yang kolaborasi, misalkan yang pertama tentang nyeri akut. Jadi kolaborasi dengan tim medis atau dokter dalam pemberian obat analgesik atau obat penurun nyeri. Kalau misalkan kelebihan volume cairan, maka kolaborasi dengan tim medis atau tim dokter dengan pemberian obat antidiuretik. Jadi obat penurun cairan. Nah, ini adalah contoh dari intervensi atau perencanaan. Nah, bagaimana dengan tindakan keperawatan? Bagaimana dengan pelaksanaannya atau implementasi? Nah, kita masuk ke poin 4 yaitu implementasi. Jadi implementasi itu adalah merupakan realisasi dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan juga meliputi pengumpulan data berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang baru. Jadi implementasi itu adalah gambaran dari perencanaan kita. Kalau tadi yang di perencanaan, kita merencanakan, oh pasien ini kita berikan, kita lakukan observasi ini, ya, kita lakukan observasi, kemudian kita melakukan manajemen keperawatan. Oh, nanti pasien ini saya ajari, saya bimbing untuk melakukan teknik relaksasi. Oh, pasien ini nanti saya batasi minumnya. Nah, maka di sini diimplementasi kita terapkan yang ada di perencanaan, kita terapkan atau kita lakukan di pelaksanaan. Contohnya yang observasi, mengamati respon klien terhadap nyeri, kemudian mengobservasi intik cairan, manajemennya itu membimbing dengan teknik relaksasi, kemudian membatasi minum klien 200 ml per 24 jam atau per hari, kemudian health education-nya memberi pengetahuan klien tentang nyeri dan kebutuhan cairan. Kolaborasinya itu memberikan obat analgesik. Nah, kalau yang dikolaborasi, jangan lupa ketika kalian melakukan tindakan keperawatan, ya ketika kalian memasukkan obat atau memberikan obat kepada si pasien, jangan lupa kita cantumkan yang namanya, maaf ya, ini belum di slide ternyata. Nah, di implementasi ini ya, saya ulangi lagi ya, di implementasi ini itu adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan juga meliputi pengumpulan berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang baru. Nah, tadi yang kita bahas ya, misalkan di observasi kita mengamati respon klien, kemudian bagaimana cara manajemen nyerinya, kemudian membimbing dengan teknik relaksasi, membatasi minum klien 200 ml per 24 jam, kemudian health education-nya memberi pengetahuan klien keluarga tentang nyeri dan kebutuhan cairan klien, kolaborasinya. Nah, di sini kita tidak boleh lupa, kalau di kolaborasi ya kita memberikan obat kepada si pasien, ini tuh harus disertai dengan nama obat, kemudian dosisnya. Kenapa? Karena takutnya apa yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan advice dokter. Maka harus kita cek. Dalam proses obat itu ada pengecekan secara runtun. Mulai dari benar rute, benar dosis, benar pemberian, benar waktu. Ya. Maka ketika kalian nanti praktek, maka jangan lupa ketika kalian memberikan obat, dilihat obat yang diberikan itu apa, dosisnya kira-kira berapa, agar nanti ketika kalian ditanya oleh perawat senior, Dek, tadi yang kamu masukkan obatnya obat apa? Oh, obat ini, Mbak. Oh, obat ini. Jadi kalian bisa menjawab.
Coba kalau misalkan obatnya yang kalian masukkan itu tidak kalian tulis, apa yang terjadi? Nanti kalian akan bisa terjadi kesalahan, tidak ada dokumentasinya, maka wajib. Nah, apa perbedaan intervensi dan implementasi? Nah, kalau kalian lihat ya di sini, intervensi itu bahasanya, ya bahasa yang di sini yang kalian lihat di sini itu menggunakan bahasa yang tidak aktif. Nah, kalau yang di sini, yang implementasi ini adalah bahasa aktif. Coba kalian lihat, amati respon. Nah, kalau dari sini mengamati, artinya kalau di perencanaan kita hanya merencanakan, belum melakukan tindakan. Kalau yang di sini kan katanya semua, artinya ketika ada kata imbuhan itu berarti kita sudah atau sedang melakukan tindakan. Bedanya pendokumentasiannya tuh di situ. Kalau di sini pakai bahasa yang tidak aktif, kalau yang di sini menggunakan bahasa yang aktif, yaitu melakukan tindakan. Semua. Kalau di sini kan tidak ada. Itu adalah perbedaan dari intervensi dan implementasi. Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien atau hasil yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Jadi kalau di perencanaan nanti ada kriteria hasil ya. Nah, contohnya kalau di komponen evaluasi itu ada beberapa komponen. Ya, antara lain ada SWAP dan SWAP-YER. Nah, kalau SWAP kita lihat S-nya itu adalah data subjektif. Nah, data subjektif ini apa? Kembali ke pengkajian tadi, bahwasanya data subjektif itu adalah data yang didapatkan dari pasien langsung atau keluar dari mulut pasien langsung atau keluar dari orang lain, misalkan ibu si pasien. Kalau misalkan pasiennya itu bayi atau pasien yang tidak bisa bicara. Nah, contohnya yang tadi awal kita bahas di sini, kita kan membahas tentang diagnosa nyeri ya. Jadi misalkan klien mengatakan nyerinya sudah mulai berkurang. Nah, artinya klien sendiri yang mengatakan, Mbak, misalkan ya kita sebagai perawat, Bu, gimana rasa nyerinya? Alhamdulillah Mbak, nyeri saya sudah berkurang, yang tadinya nyeri sekarang sudah agak mendingan. Nah, berarti itu adalah data subjektif yang harus kita tulis di komponen S atau di komponen evaluasi yang bagian S. Nah, misalkan yang kedua tentang cairan, misalkan klien mengatakan edema, ini seharusnya tidak edema ya. Klien kan pasien ini tidak tahu bahasa apa? Bahasa medis. Biasanya edema ini disebut dengan bengkak. Misalkan klien mengatakan bengkak di bagian kaki sudah berkurang. Bu, gimana keadaannya? Oh, iki Mbak, bengkakku di bagian kaki yang sebelah kanan sudah mulai berkurang. Nah, itu adalah contoh dari data subjektif. Jadi hasil evaluasi tindakan ya selama kita melakukan tindakan keperawatan atau sekali shift atau bahkan selama 24 jam shift, maka kita evaluasi selama kita shift atau selama kita kerja atau selama kita praktek di jam 7, misalkan jam 7 sampai dengan jam 2, kira-kira kondisi si pasien ini seperti apa. Ternyata pasien mengatakan nyerinya sudah hilang, bengkaknya juga sudah berkurang. Nah, baru yang kedua kita masuk ke data objektif. Nah, di data objektif apa yang kita tulis? Yang jelas TTV atau tanda-tanda vital, mulai dari tekanan darah, nadi, RR, respiratory rate atau pernafasan, dan juga suhu. Kita periksa di akhir shift ternyata kondisinya sekian. Kita tulis di data objektif. Nah, jangan lupa kalau kalian mengangkat diagnosa keperawatan yang spesifik, ya maksudnya kalau tanda TTV ini adalah tanda-tanda umum ya, wajib selalu ada. Cuma kalau misalkan kalian mengangkat diagnosa keperawatan nyeri akut, maka jangan lupa
komponen nyeri ya, komponen objektif atau komponen penilaian nyeri itu harus kalian sertakan di evaluasi yang objektif. Misalkan ketika kita lihat, oh ternyata pasien ini yang tadinya nyeri 6, ketika setelah dilakukan tindakan keperawatan itu ternyata skala nyerinya menurun, yang tadinya 6 sekarang menjadi 3, maka ditulis skala nyeri 3. Maka skala nyeri 3 itu adalah termasuk dari nyeri ringan. Menggunakan, kita lihat penilaiannya itu menggunakan apa? Apakah menggunakan numeric pain scale atau NPS atau menggunakan Wong-Baker scale. Nah, kalau yang kelebihan volume cairan, ya kita tulis selama kita shift output urinnya itu berapa. Misalkan output urin 2000 ml per 24 jam. Kemudian edema kaki berkurang, turgor kulit kurang dari 2 detik. Artinya bengkak di kaki sudah berkurang, turgor kulit itu kurang dari 2 detik. Artinya normal. Kalau yang tidak normal, turgor kulitnya itu lebih dari 2 detik. Nah, kemudian kita masuk ke A, yaitu komponen A yang dibahas adalah tentang analisis. Nah, kita lihat kalau dari data-data tadi, kira-kira analisis kita itu seperti apa? Oh, ternyata nyeri akutnya teratasi sebagian. Oh, ternyata nyeri akutnya sudah teratasi, misalkan. Bila dikatakan teratasi sebagian dan atau sudah teratasi, itu artinya apakah nyerinya ini masih ada. Misalkan dari 6 ke 3 tadi ya, ternyata nyerinya masih ada tapi skalanya rendah menjadi 3. Berarti nyeri akut teratasi sebagian. Kalau misalkan di awal nyerinya 6, ternyata pasien mengatakan, wah sudah gak nyeri mbak, biasanya tak gaya jalan ini nginjak lantai aja, nopang badan aja sudah sakit, ternyata sekarang sudah enggak. Nah, berarti apa? Nyeri akut itu berarti sudah teratasi karena sudah tidak ada nyeri. Nah, sama dengan kelebihan volume cairan. Kalau kelebihan volume cairan teratasi sebagian, artinya bengkaknya itu masih ada, cuma tidak separah yang awal. Itu adalah nyeri teratasi sebagian. Kalau nyeri sudah teratasi, artinya pasien sudah benar-benar sehat, ya, bengkaknya sudah tidak ada. Nah, kemudian masuk ke poin yang P atau planning. Nah, kalau misalkan teratasi sebagian, maka planning kita apa? Ya kita lanjutkan lagi intervensinya atau rencana tindakannya. Rencana tindakan 1, 2, dan 4. Nah, rencana tindakan. Nah, ini kan ada poin 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira dari ini 1, 2, 3, 4 yang perlu ditekankan atau yang perlu dilakukan lagi itu apa? Misalkan yang nomor 2 dan 4, lanjutkan intervensi 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4? Karena 2 adalah tindakan keperawatan dan 4 misalkan tindakan kolaborasi. Jelas ya, kalau selama pasien dirawat di klinik atau rumah sakit, selama masalahnya belum teratasi, pasien masih tetap mendapatkan terapi obat-obatan dan juga keperawatan. Dan jangan lupa juga tetap kita harus mengobservasi kondisi si pasien, tergantung dari diagnosa si pasien. Nah, selanjutnya ada komponen I, E, dan R. Nah, kenapa di komponen I, E, dan R ini kita menggunakan blok? Nah, komponen I, E, dan R ini dilakukan jika planning, ya, jika planning yang ini, ya, jika plan mulai dari SWOP ini sampai dengan planning itu ternyata masalahnya itu tidak teratasi. Artinya apa yang kita lakukan tindakan keperawatan, ya, mulai dari pengkajian tadi sampai dengan pelaksanaan ternyata tidak membuahkan hasil atau pasien ini malah buruk, maka kita masuk ke ini I, E, dan R. Nah, misalkan apa implementasinya? Yang tadi ya, misalkan implementasi dari nyeri. Kalau di sini kan implementasinya kalian nyeri, perencanaannya adalah dengan teknik relaksasi kan. Ternyata kita lakukan teknik relaksasi,
Kemudian ketika kita melaksanakan pelaksanaan, kita lakukan teknik tersebut, ini ya, ternyata pasien masih tetap nyerinya masih 6. Maka implementasi selanjutnya kita ganti menggunakan apa? Misalkan menggunakan teknik guide imagery. Jadi memodifikasi. Nah, kalau misalkan cairan, ternyata ketika kita batasi minuman per oral ya melalui mulut, itu ternyata kok masih terjadi edema, padahal kita sudah melakukan tindakan keperawatan untuk membatasi minum si pasien. Maka kita lihat, oh ternyata kelebihan cairannya ini disebabkan karena parenteral, karena misalkan pemberian cairan yang lebih melalui parenteral atau melalui infus atau melalui injeksi. Maka kita harus mengurangi intake cairan secara parenteral. Yang tadi secara oral ternyata tidak berhasil, kita evaluasi lagi, apa yang menyebabkan cairan ini tidak berkurang atau bengkaknya tidak berkurang. Maka kita lihat, oh ternyata cairan infusnya berlebih, maka kita harus mengurangi intake cairan secara parenteral. Nah, baru kita evaluasi lagi. Evaluasinya ini evaluasi yang mana? Jadi evaluasinya ini adalah evaluasi dari implementasi ini. Implementasi yang baru. Misalkan ternyata ketika si pasien kita lakukan teknik guide imagery atau imajinasi terbimbing, ternyata nyeri klien berkurang dari 6 menuju 1. Oh ternyata guide imagery ini lebih efektif. Kemudian ketika intake cairan parenteral dikurangi, yang cairan ini ya, ternyata urin klien 1200 ml per hari sesuai dengan berat badannya 50 gram per kilo. Jadi ingat ya, berat badan kali 0,5 sampai 1 kilo per 24 jam. Itu adalah jumlah urin normal per hari. Oh ternyata ketika kita batasi cairannya, yang tadinya cairan berlebih kita batasi sedikit, misalkan kita kurangi 1 flash atau 1 colv infus 500 ml, ternyata output urin klien ini sesuai dengan balance cairan atau sesuai dengan keseimbangan cairan. Nah, baru yang ke R adalah reassessment. Jadi melihat dari hasil evaluasi apakah perencanaan berhasil atau perlu dimodifikasi agar masalah klien teratasi. Jadi reassessment ini kita lihat kembali yang poin I dan E. Kalau misalkan masih tidak bisa diatasi, ya tetap kita harus mencari modifikasi dari perawatan si pasien. Nah, ini adalah proses dari dokumen atau pembuatan asuhan keperawatan. Nah, Pak, saya masih bingung di sini. Nah, kalau yang bingung, ini saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Kalau kalian kan masih di KDM, artinya kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana sih cara menyusun asuhan keperawatan yang baik dan benar supaya nanti kalian ketika meneruskan ke jenjang sarjana atau di universitas kalian tidak kaget. Nah, kalau kalian lihat formatnya di asuhan keperawatan yang sudah ada di SMK 4, ini lebih simple, artinya kalian mengisi saja pun sudah bisa. Cuma di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana nanti asuhan keperawatan yang ada di tingkat yang lebih tinggi atau ketika kalian nanti menjadi perawat yang sesungguhnya. Nah, kita bahas tentang contoh dari asuhan keperawatan yang biasa digunakan untuk perawat-perawat yang ada di rumah sakit atau bahkan ketika kalian nanti ingin menjadi mahasiswa di program studi keperawatan. Nah, sama di dalam proses keperawatan itu ada yang namanya laporan pendahuluan. Kalau kalian di SMK 4 ya, itu kan di kelas 2 kalian disuruh membuat yang namanya LP atau laporan pendahuluan, mulai dari eliminasi, kemudian kebutuhan cairan, kemudian apalagi tentang nutrisi, kemudian tentang personal hygiene. Sama di dalam laporan keperawatan nanti di perkuliahan kalian akan membuat yang namanya laporan pendahuluan.
Contohnya di sini saya ambil contoh laporan pendahuluan tentang CA bronkogenik atau kanker yang terjadi di bagian bronkus. Nah, sama nanti pendahuluan pengertian, etiologi ini yang ditugaskan Butika untuk kalian tulis di laporan pendahuluan. Jadi sama informasi tentang apa sih tentang kanker bronkogenik, kemudian apa sih misalkan kalian tentang kebutuhan cairan, tentang rasa aman dan nyaman, atau tentang nyeri. Nah, itu kalian membuat laporan pendahuluan. Nah, kenapa kok harus dibuat laporan pendahuluan? Ya karena agar kalian paham tentang masalah yang akan kalian angkat atau kondisi pasien yang akan kalian ambil. Kalau misalkan laporan pendahuluan atau tentang konsep yang kalian ambil ini tidak paham, maka ada kemungkinan kalian akan merawat pasien itu seadanya atau seasalnya. Kalau kalian merawat pasien seasalnya, maka nanti kalian akan melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, karena ini sifatnya manusia, maka bisa terjadi yang namanya malpraktek atau kesalahan praktek. Nah, ini tidak begitu penting ya, karena sudah kalian tulis, menyesuaikan saja. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari pengkajian keperawatan. Kalau kita lihat di materi yang awal tadi, ya proses pertama itu adalah pengkajian keperawatan. Nah, kita masuk ke proses pertama. Jadi pengkajian keperawatan itu meliputi apa? Yang pertama ada yang namanya data dasar atau data umum. Nah, data umum ini meliputi apa? Yang pertama ini meliputi identitas klien. Ya, atau data umumnya kapan tanggal jam MRS ini adalah masuk rumah sakit, tanggal berapa, kemudian tanggal pengkajiannya itu tanggal berapa, berada di ruang apa, nomor registernya berapa, itu adalah data umum. Kemudian ada data demografi. Nah, data demografi ini adalah identitas si pasien. Namanya siapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, agamanya apa, alamatnya di mana, penanggung jawabnya siapa. Ini adalah contoh dari identitas pasien. Kemudian yang selanjutnya ada keluhan utama, ya. Nah, keluhan utama ini termasuk data subjektif. Jadi data yang disampaikan oleh si pasien. Misalkan kalau di sini klien mengatakan badan terasa nyeri dada dan lemas. Nyeri dada dan lemas sekali disertai dengan sesak. Nah, berarti kalau kalian lihat data fokus ya yang disampaikan oleh klien, kalau data fokus itu apa? Informasi yang menyimpang dari keadaan normal. Kalau dari keluhan si pasien, ini kalian lihat ternyata data yang menyimpang dari keadaan normal ini apa? Oh, ternyata pasien terasa nyeri dada. Harusnya tidak. Kalau normalnya itu tidak ada nyeri, data yang tidak normal ternyata ada nyeri dada. Harusnya normalnya tidak lemas, di sini ada lemas. Harusnya tidak sesak, berarti si pasien ini abnormalnya adalah sesak. Nah, kita sudah punya gambaran, oh ternyata pasien ini ada nyeri, kemudian ada lemas, kemudian disertai sesak. Maka kita punya gambaran, oh kira-kira diagnosa apa yang akan saya angkat. Yang pertama mungkin diagnosa tentang nyeri, kemudian yang kedua mungkin tentang diagnosa aktivitas, yang ketiga mungkin diagnosa tentang pernafasan. Nah, artinya kalian sudah punya data fokus atau gambaran dari si pasien secara umum. Nah, kalau dalam keperawatan ya, sebenarnya dalam perawatan pengkajian nyeri ini masih ada beberapa perdebatan. Kalau nyeri itu biasanya ada yang dimasukkan ke dalam data objektif, ada yang dimasukkan ke dalam data subjektif. Nah, kalau ke dalam data objektif biasanya yang PQRST itu ya. Kalau di data di data objektif, karena itu hasil dari anamnesa si pasien. Sedangkan yang mengatakan itu masuk di data subjektif itu adalah hasil dari jawaban si pasien. Jadi tidak perlu diperdebatkan ya. Mau kalian masukkan ke objektif atau subjektif, nanti tergantung dari pembimbing kalian sendiri. Nah, misalkan kalau di sini PQRST saya masukkan ke dalam data subjektif.
ternyata nyerinya saat menarik nafas, kemudian kualitasnya cekot-cekot saat menarik nafas. Artinya cekot-cekot ini bahasa si pasien ya, bukan bahasa saya. Kemudian ternyata regio atau radiasinya menjalar ke perut bagian epigastrik. Ternyata skalanya atau severity-nya itu ternyata 6. Time-nya, waktunya itu ternyata hilang timbul. Nah, baru kita lihat riwayat penyakit sekarang. Nah, contoh riwayat penyakit sekarang itu adalah bagaimana si pasien ini kok bisa sakit sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, kita ceritakan. Nah, ini termasuk data subjektif ya, karena langsung dari si pasien. Jadi pasien ini mengatakan kontrol ke dokter praktek dengan keluhan lemas dan sesak. Kemudian dari dokter praktek dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang tanggal 18 September 2018. Kemudian dipindahkan ke ruangan 24C pada jam 14.30 dan pada tanggal 23 September jam 8 klien mengatakan badan terasa lemas disertai sesak. Jadi riwayat penyakit sekarang ini bagaimana sih perjalanan penyakit si pasien mulai dari awal dia sakit sampai dengan dia dirawat atau sampai dengan kita memeriksa pasien tersebut. Nah, upaya yang telah dilakukan oleh si pasien ini apa ketika dia sakit? Ya jelas ya, yang pertama tadi dia berobat ke dokter praktek mandiri. Nah, kemudian ada riwayat kesehatan dahulu. Oh, ternyata si pasien ini punya riwayat diabetes mellitus atau riwayat gula darah. Nah, ini riwayat kesehatan keluarga. Kita lihat ternyata keluarganya si pasien ini ya, genogram atau genogram itu istilahnya struktur keluarga dari si pasien. Nah, ini keadaan lingkungannya mempengaruhi timbulnya penyakit, misalnya kurangan pengetahuan diri lingkungan sekitar tentang kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya penyakit klien. Nah, di sini ada jenis kalau kalian pernah baca ya di buku saku keperawatan klinis, ini ada format-format pengkajian. Kalau di sini pola eliminasi ini termasuk dari format, kalau nggak salah format Gordon. Kalau di perkuliahan ini nanti lebih diperjelas. Jadi saat sakit itu nutrisi yang masuk itu berapa, metabolismenya itu berapa, itu kita harus tulis, harus kita tahu. Eliminasinya, BAK-nya misalkan, oh ternyata sebelum sakit 3-4, setelah saat sakit 2-3 kali, itu kita tulis. Mulai dari pancaran urinnya, jumlahnya, baunya, warnanya, perasaan setelah buang air kecil, kemudian total produksi urin, itu kita kaji atau kita tulis. BAB-nya itu berapa, bentuknya itu seperti apa, kemudian aktivitasnya ini juga kita tulis. Pola kognitif ini nanti kalau misalkan kalian di perkuliahan ini tetap ya kalian kaji, meskipun kalian sudah bekerja kalian sudah paham nantinya. Nah, kita masuk ke yang bagian yang penting, yaitu tentang pemeriksaan fisik. Nah, seperti yang saya sampaikan di materi yang awal tadi, bahwasanya pemeriksaan fisik kan dibagi menjadi dua. Ada yang secara per sistem, ya, ada yang secara head to toe. Nah, kalau di sini saya gabungkan, ya, maksudnya digabungkan pemeriksaan head to toe dipadukan dengan pemeriksaan sistem. Misalkan pemeriksaan fisik yang pertama jelas kesehatan status kesehatan umum, mulai dari kesadaran umum, misalkan kompos mentis, kemudian GCS ya, atau Glasgow Coma Scale, E-nya berapa, verbalnya berapa, motoriknya berapa atau movementnya berapa, itu kita tulis. Kemudian BB saat ini, tinggi badan, jangan lupa ditulis tanda-tanda vital, wajib dalam pemeriksaan fisik. Nah, kalau kita lihat mulai dari ini ya, mulai dari mulai dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik ini
Ya, mulai dari pemeriksaan ini, ya pemeriksaan fisik. Ini adalah ke bawah nantinya itu adalah data objektif. Jadi data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Kita lihat kepalanya. Dan jangan lupa ya, kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, itu kuncinya hanya 4. Yaitu dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita lihat bagian-bagian yang kita periksa. Nah, kita padukan dengan 4 tadi. Kalau bagian kepala, otomatis yang bisa dilakukan adalah inspeksi dan palpasi. Perkusi ini masih jarang ya, yang paling sering ada 2. Kan nggak mungkin bagian kepala kalian auskultasi. Kalian mau mendengarkan suara apa? Suara otak. Nah, kan nggak mungkin kan? Jadi kita padukan atau kita lakukan sesuai yang bisa dilakukan dari keempat pengkajian tersebut. Misalkan di bagian kepala, oh ternyata kita inspeksi rambutnya itu hitam, ada sebagian yang putih, ternyata rambutnya cukup bersih, tidak ada ketombe, atau rambutnya lurus, atau rambutnya keriting. Kita sebutkan, lihat kondisi si rambut pasien. Kemudian di kepala ada apa? Ada muka. Kita lihat mukanya, oh ternyata raut wajah terlihat lemah. Oh ternyata pasien meringis. Karena nyeri tadi ya, pasien meringis. Oh ternyata pasien mengerang. Nah, kita tulis hasil dari pengkajian kita. Kemudian mata simetris, konjungtiva merah muda, penglihatan normal. Hidung bersih, simetris, telinga pendengaran baik, mulut bersih. Nah, kemudian kita turun ke bagian leher. Apakah ada gangguan apa tidak? Apa kelenjar tiroid pembesaran apa tidak? Nah, kemudian kita turun lagi ke bagian torak atau dada. Nah, kalau di bagian torak, ini kita bisa melakukan proses inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Misalkan inspeksinya ternyata dada simetris, cuping hidung ada, kemudian retraksi dada positif, terjadi otot bantu nafas atau otot bantu diafragma. Kemudian kita palpasi, oh ternyata ada nyeri di paru sebelah kanan atau di bagian dada sebelah kanan. Terus kita palpasi, oh ternyata redup ya di bagian yang negatif, yang positif. Apa bagian redup yang ada di bagian positif misalkan. Kemudian suara nafasnya itu apa? Oh ternyata suara nafas ada ronki. Jadi ingat ya, pelajaran di sistem pernafasan, suara nafas normal dan suara nafas tidak normal. Kemudian kita masuk ke bagian jantung, kita periksa, kemudian ke bagian abdomen, kemudian tulang belakang, kemudian bagian ekstremitas atau alat gerak, kemudian di bagian kulit, bagian genitalia, kemudian pemeriksaan neurologis. Nah, ini yang penting. Nah, karena tadi ya kita lihat di bagian pemeriksaan itu kan ada 2 macam. Ada pemeriksaan fisik dan ada pemeriksaan penunjang. Nah, ini adalah contoh dari pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan diagnostik. Nah, dari si pasien ini yang saya jadikan kelolaan atau klien saya, itu ternyata pemeriksaan diagnostiknya itu ada USG torak, ada pemeriksaan gas darah, kemudian ada pemeriksaan gula darah, ada pemeriksaan darah lengkap. Maka kita tulis hasil-hasilnya. Misalkan USG torak, tampak eko cairan bebas. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan ya, hasil lab. Jadi kita harus tahu hasil labnya itu apa. Kita masukkan ke dalam pengkajian. Nah, di dalam hasil lab ini berarti dia itu masuk ke dalam data objektif. Baru jangan lupa terapinya itu apa saja yang diberikan. Ternyata pasien ini diberikan Ventolin, rutenya secara inhalasi atau dihirup. Nah, kemudian ada obat kodein secara intravena. Dosisnya berapa? Kita tulis dosisnya. Nah, keterangannya itu apa? Ternyata kodein ini adalah jenis obat antitusif. Kemudian diberikan levemir secara subkutan. Dosisnya adalah 1 kali 10 intraunit. Nah, keterangannya ini apa? Ternyata levemir ini adalah golongan insulin long acting atau insulin yang kerjanya itu jangka panjang. Kemudian juga diberi Novorapid. Apa itu Novorapid? Ternyata
proteinnya secara subkutan. Sama ternyata insulin rapid acting. Jadi insulin yang kerjanya secara cepat. Nah, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, maka kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu analisa data. Nah, tadi kan sudah ada ya data subjektif sama data objektif. Kita masukkan lagi. Nah, di analisa data ini masuk ke ini ya, masih masuk ke pengkajian keperawatan. Jadi dari pengkajian tadi itu kita simpulkan, oh ternyata ada beberapa data yang menyimpang dari pengkajian. Artinya di analisa data ini adalah data fokus. Nah, misalkan tadi ya data subjektifnya, klien mengatakan nyeri pada dada bagian kanan sejak masuk rumah sakit. Apa benar sih yang dikatakan klien? Maka kita kan melakukan pemeriksaan tadi kan. Ternyata kita lihat, oh tekanan darahnya sekian, nadinya sekian. Oh ternyata benar, klien mengatakan nyeri. Nah, tanda-tanda nyerinya apa? Ini ada wajah meringis, ada perilaku protektif. Nah, itu adalah contoh dari DS dan DO. Maka masalahnya itu apa? Atau etiologinya, penyebabnya itu apa? Ternyata agen cedera biologis, terdapatnya sel karsinoma pada bronkus atau sel kanker pada bagian bronkus. Nah, masalah yang bisa diambil dari temuan ini ternyata diagnosa keperawatannya itu adalah nyeri akut. Sama ini misalkan selanjutnya, DS-nya klien mengatakan agak sesak dan terasa banyak dahak. Nah, dibuktikan dengan apa? Oh, ternyata terdapat ronki positif. Di mana? Di bagian lobus paru bagian kanan bawah. Nah, kemudian ternyata ada lagi datanya yang mengindikasikan klien ini sesak, benar-benar sesak. Ternyata ada cuping hidung, ada retraksi dada, atau pengembangan dada, otot bantu nafas, diafragma. Oh ternyata benar. Maka etiologinya itu apa? Atau penyebabnya itu apa? Adanya perubahan silia pada bronkus akibat metastase sel karsinoma. Nah, diagnosanya yang bisa diambil apa? Oh ternyata ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kenapa? Karena adanya sekret atau ronki atau dahak. Nah, selanjutnya ini juga sama seperti itu. Maka kita tentukan diagnosanya. Jadi diagnosa keperawatan yang prioritas atau diagnosa keperawatan yang bisa diambil, yang pertama dari sini ya. Kita kan ambilnya dari sini, dari masalah ini. Ya, dari masalah ini kita ambil, kita cantumkan sesuai dengan format Gordon atau PES ya. Problem, etiologi, kemudian yang terakhir adalah simptom atau tanda gejala. Formatnya seperti yang di materi awal tadi ya. Jadi misalkan ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan perubahan silia pada bronkus akibat metastase sel karsinoma ditandai dengan ronki. Kemudian yang nyeri akut, misalkan nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis, yaitu terdapatnya sel karsinoma pada bronkus ditandai dengan wajah meringis, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita sudah melakukan penentuan diagnosa keperawatan, ya langkah kedua kan tadi di proses keperawatan adalah diagnosis keperawatan. Maka kita lakukan rencana tindakan keperawatan seperti ini contohnya. Tapi ini cukup kalian baca saja ya, karena di format untuk kalian asuhan keperawatan itu sudah ada diagnosanya, sudah ada intervensinya, tinggal kalian implementasi. Ini rencana tindakannya seperti ini gambarannya. Nah, di implementasi tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau implementasi itu cuma ada, sebenarnya itu ada 4, ada observasi, manajemen, health education, sama kolaborasi. Coba kalian di sini lihat. Yang pertama tindakannya adalah mengobservasi ronki. Ya, kalau di sini rencana tindakan adalah observasi apa saja, TTV dan ronki. Kemudian manajemen keperawatannya apa? Ajarkan batuk efektif misalkan. Kemudian health education-nya apa? Kita memberikan edukasi cara mengurangi sekret atau dahak dengan metode konvensional, yaitu dengan air hangat dan minyak kayu putih. Nah, kolaborasinya dengan siapa? Dengan tim dokter atau tim medis. Itu
pemberian obat mukolitik atau penghancur mukus, penghancur dahak. Sama ini juga observasinya, yang nyeri, observasi yang jelas TTV harus ada. Kemudian yang kedua adalah tentang masalahnya, karena yang diangkat adalah masalah nyeri, jelas yang diobservasi itu adalah skala nyeri. Manajemennya apa? Misalkan menggunakan teknik Benson atau teknik dengan mendekat. Teknik Benson itu adalah teknik mendekatkan seseorang pada yang maha kuasa untuk mengurangi nyeri, atau dengan guide imagery. Nah, kemudian kita berikan edukasi penyebab nyeri pada klien. Kemudian kita lihat di implementasi. Nah, di implementasi kita lakukan apa yang kita rencanakan, kita lakukan, yaitu mulai mengobservasi ronki, memecahkan batu efektif. Kalimatnya coba kalian lihat, kan menggunakan kata me. Artinya kalau itu kita melakukan tindakan. Kalau yang di atas tadi ini tidak ada kata me, ya kan? Observasi, misalkan cara mengurangi sekret, pemberian, artinya kita masih merencanakan, jadi belum tindakan. Kalau sudah ada kata me, berarti kita sudah melakukan tindakan. Ini kalian lihat saja implementasi, kalian lihat. Kemudian ini implementasi. Jangan lupa ya, ketika kalian melakukan implementasi ya di dokumen asuhan keperawatan, tanggal dan waktunya itu jangan sampai lupa kalian tulis, karena wajib. Kemudian ini ya, kita masuk ke bagian evaluasi. Ingat ya, kalau evaluasi itu adalah SOAP atau kita menggunakan SWAPIER. Tapi yang lebih umum kita biasanya menggunakan SOAP. Nah, misalkan di sini subjektifnya klien mengatakan kalau masih terasa grog-grog saat bernafas. Ya, ini adalah subjektifnya dari bahasa klien sendiri. Kemudian yang kedua ada ketika kita observasi ya, objektifnya atau kita yang memeriksa, ternyata ronki pasien ini masih ada, retraksi dadanya masih ada, cuping hidungnya masih ada, otot bantu nafasnya masih ada. Ternyata RR-nya meningkat 32, yang normalnya 16 sampai 20, ini sampai 32. Artinya analisisnya dari serangkaian tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan, kita analisis, ternyata masalahnya belum teratasi. Nah, planningnya atau P ya, di sini SOAP yang P, karena masalahnya belum teratasi, maka lanjutkan intervensi 1, 2, dan 4. Apa intervensi 1, 2, dan 4? Kita lihat di atas. Nah, rencana tindakan kan intervensi ya, 1, 2, dan 4. Jadi kita observasi lagi, kita berikan manajemen, kita ajarkan batu efektif lagi, kemudian kita lakukan kolaborasi lagi dengan tim dokter. Jadi planningnya tetap, si pasien ini ternyata belum sembuh, masalahnya belum bisa teratasi, jadi terapinya dilanjutkan aja, terapi dari dokter, kemudian terapi dari perawat, kemudian observasi lagi si pasien ini. Nah, itu adalah contoh dari evaluasi seperti itu ya. Misalkan yang nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis, terdapat sel karsinoma pada bronkus ditandai dengan wajah meringis, misalkan ternyata klien mengatakan nyeri masih terasa dan belum berkurang. Nah, kita periksa, benar nggak sih nyeri si pasien ini masih terasa dan belum berkurang? Ternyata ketika kita periksa, benar, ini skala nyerinya 6. Ternyata kita lihat, benar, pasien masih, wajahnya itu masih meringis kesakitan. Ternyata tekanan darahnya 90/60. Ternyata nadinya meningkat. Ternyata nadinya meningkat. Benar ya, kalau kalian lihat di batasan karakteristik di Nanda, itu salah satu tanda dari nyeri itu adalah peningkatan nadi, terutama yang nyeri akut. Kalau yang nyeri kronis itu tidak ada peningkatan nadi yang spesifik. Kemudian ternyata masalahnya belum teratasi. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah lanjutkan intervensi 1 dan 2. Maka perencanaan 1 dan 2 yang sudah kita tulis itu kita lanjutkan. Ini begitu seterusnya. Ini sama evaluasinya tapi dengan diagnosa yang berbeda. Jadi kalau ini kalian lihat tanggalnya ya. Ini tanggal 25, ini tanggal 27 dengan format yang diagnosa yang sama.
Artinya evaluasi ini kita lakukan ketika kita satu kali melakukan tindakan shift. Misalkan hari ini saya shift pagi, evaluasinya berarti nanti siang jam 2, bagaimana kondisi pasien. Ternyata kita besok masuk sore, maka kita kaji lagi, kemudian kita evaluasinya yang sore sesuai dengan jadwal shift atau sesuai dengan kondisi pasien selama pergantian shift. Itu evaluasinya. Mungkin dari sini materi dari proses dokumentasi keperawatan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa kalian tanyakan secara pribadi. Dan jangan lupa untuk absensi tetap di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian takut untuk bertanya di WA, bisa nanti ketika ada tatap muka atau ketika bertemu dengan saya bisa ditanyakan secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.